Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Salam sehat, salam protokol kesehatan. Terus jaga, terus ketati protokol kesehatannya di masa pandemi yang sangat parah ini. Oke teman-teman, banyak yang sudah melakukan finalisasi pada pendaftaran CPNS-nya, namun masih banyak merasa kekeliruan. Nah, ini kita harus ketahui apa saja yang biasanya membuat kita tidak lulus administrasi dan apakah hal tersebut bisa kita perbaiki di masa tangga. Ya. Nah, ini saya ambil nanti datanya dari data kabupaten saya ya. Nah, ini teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak lulusnya teman-teman, kita harus tahu dulu nanti ketika setelah administrasi ini selesai ada yang namanya masa sanggah teman-teman. Nah, masa sanggah ini adalah waktu pengajuan sanggahan yang diberikan pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi. Ya, yang pertama teman-teman akan menyanggah masalah seleksi administrasi. Nah, di sini teman-teman administrasi di CPNS ini teman-teman harus benar-benar mengikuti aturan yang ada. Nah, di sini teman-teman akan menjadi ASN, akan menjadi aparatur sipil negara. Nah, teman-teman yang harus paham mengenai administrasi dulu. Nah, kalau saat mendaftar teman-teman nggak taat administrasi, ya mana bisa teman-teman mengurusi administrasi negara nanti. Ya, seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan masa sanggah adalah masa sanggah ini bukan untuk melengkapi atau mengunggah ulang dokumen pelamar. Ya, kesalahan yang disebabkan keteledoran pelamar yang membuat tidak lolos seleksi administrasi tidak masuk dalam kategori sanggah. Ya, jadi teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman yang teledor, teman-teman nggak bisa menyanggah itu. Apa saja nanti akan kita bahas. Ya, baik. Inilah penyebab-penyebab ketidaklulusan administrasi berdasarkan data yang ada di BKPSDM Kabupaten saya. Nah, yang pertama, surat lamaran tidak sesuai dengan ketentuan atau salah tujuan. Nah, di sini teman-teman, di sini ini yang pertama ini. Nah, di sini si pelamar tersebut tidak menyanggah dan tidak dinyatakan lulus. Nah, ini adalah pengumuman hasil sanggahnya ya. Nah, jadi teman-teman ketika beliau ini mungkin surat lamarannya tidak sesuai ketentuan. Nah, jadi mungkin ini salah tujuan ya. Berarti nanti tujuannya misalnya dia melamar di Belitung. Nah, sebelumnya dia sempat berkeinginan melamar misalnya di Samarinda. Nah, dia mengikuti surat lamaran Samarinda. Nah, tujuannya salah gitu. Nah, seperti itu ya. Juga di sini saya tekankan teman-teman, surat lamaran ini setiap instansi itu memiliki formatnya masing-masing ya. Nah, selanjutnya ada yang kedua, tujuan surat lamaran tidak sesuai, ini sama. Nah, ini menunjukkan kepada Bupati Belitung Timur ya. Nah, Belitung Timur dan Bupati Belitung itu beda. Nah, ini dua kabupaten yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya salah tujuannya ya pasti teman-teman bisa digagalkan. Ya, tipe ini sangat fatal. Menambahkan timur saja sudah membuat teman-teman tidak memenuhi syarat. Ya. Selanjutnya ada surat lamaran tidak sesuai, oke, masih sama. Terus tidak tertulis atau tidak terlampir akreditasi Ban PT. Nah, ini teman-teman ketika ketika melakukan ini harus melampirkan akreditasi Ban PT. Nah, untuk kabupaten saya itu kalau saya tidak salah baca itu melampirkan pada saat bersamaan dengan transkrip nilai, ya. Nah, selanjutnya ini ada yang berani tidak melampirkan ijazah, ya jelas dia tidak lulus dan dia tidak menyanggah, ya. Nah, ini tadi contohnya yang kedua ini beliau menyanggah namun tetap ya sanggahannya ditolak dan tetap tidak lulus. Nah, jadi pada saat sanggahan itu kita tidak bisa upload lagi dokumen teman-teman. Jadi yang udah salah ya salah. Nah, makanya untuk yang belum finalisasi diperhatikan betul sebelum melakukan finalisasi, perhatikan. Nah, saran dari saya nih, saya punya saran kalau misalnya teman-teman sebelum finalisasi lebih baik teman-teman lakukan cross check sesama sahabat atau teman kalian atau orang tua kalian atau kakak kalian, Kak, tolong periksa ini sudah benar apa belum, ini kebaca nggak, ini buram nggak, ya seperti itu. Nah, itu saran dari saya. Nah, selanjutnya ini ada surat lamaran. Nah, tidak bermaterai. Ya, teman-teman, ini kalau tidak bermaterai bisa tidak lulus ya. Walaupun itu surat lamaran hanya untuk melamar saja, ya, bukan untuk CPNS. Nah, nanti CPNS tetap teman-teman bawa dokumen itu. Nah, jadi gini teman-teman, ada juga kasus yang materainya itu, misal nih, saya contohkan, ada dua surat pernyataan 1 dan surat pernyataan 2. Nah, karena ini online nih, udah akan tahu materainya ditempel di sini.
Nah, nanti cabut lagi, materai ini cabut, tempel lagi ke sini. Nah, ini tidak boleh teman-teman, ya, karena materai itu punya nomor materainya. Apabila ininya ketangkapan, nanti teman-teman, oke, misalnya saat administrasi online teman-teman bisa diluluskan, tapi nanti teman-teman akan terbukti ketika pemberkasan saat teman-teman akan diangkat sebagai CPNS. Nanti akan terbukti karena dokumen-dokumen ini. Nah, juga saran dari saya, simpanlah file-file dokumen ini juga beserta berkasnya, simpan segala yang telah teman-teman upload. Nah, simpan dengan baik karena nanti saat pengangkatan teman-teman benar-benar dinyatakan sudah lulus SKD dan SKP, nanti teman-teman akan pemberkasan dan berkas-berkas yang lama itu akan dilampirkan. Ya. Selanjutnya ini ada, oke, ini program studi ini ya sangat itu ya, sangat fatal nih kalau program studi. Nah, selanjutnya ada surat lamaran fotokopi yang fotokopinya itu di-scan. Jadi surat lamaran itu dia fotokopi dulu baru di-scan. Nah, ini itu salah teman-teman. Nah, teman-teman kalau misal scan jangan hitam putih. Scan berwarna. Ya, di video sebelumnya saya sudah menekankan untuk scan melalui perangkat keras ya, seperti alat lah gitu. Jangan dari HP, biasanya HP merubah kualitasnya ya. Oke. Begitu teman-teman. Masih ada beberapa hal yang menyebabkan ketidaklulusan. Nah, ini masih sama, nah tidak sesuai pendidikan, tidak sesuai dengan prodi, masih sama, surat lamaran. Nah, kalau misal teman-teman menyangga dan masih dari panitianya mengeluarkan hasil tetapan sanggahannya yang dengan kuat ya, dengan seperti ini, ada pengumuman bla 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 gitu. Nah, untuk surat lamaran, surat ini harus bermaterai. Nah, sedangkan dia tidak melampirkan materai. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk surat lamaran, setiap instansi itu berbeda teman-teman. Makanya teman-teman cari dulu format yang sesuai instansinya teman-teman. Jangan pakai format orang lain ya, walaupun teman-teman sudah ada grup yang skalanya nasional mungkin. Nah, nanti dia ini contoh surat lamaran saya kayak gini. Nah, teman-teman jangan ikuti itu. Teman-teman ikuti instansi yang ada. Ya. Ini masih sama. Nah, ini transkrip nilai tidak terbaca. Nah, ini mungkin melakukan scan, nanti dia emang waktu nge-scan itu terlihat jelas, namun karena ukuran size-nya besar, nah dia kompres. Nah, ini bisa menyebabkan fatal teman-teman. Ya, hati-hati dalam mengkompres file. Ya. Selanjutnya, tujuan surat lamaran tidak ditujukan. Oke, ini masih salah ya, masih sama. Ini masih sama. Oke, ini ada yang tidak melampirkan ijazah asli, tidak mengupload ijazah asli, tapi yang diupload ini akta 4. Nah, akta 4 ini khusus guru ya biasanya. Nah, ada ijazah dan akta 4. Nah, ini teman-teman ada yang tidak mengupload STR. Nah, STR ini diwajibkan untuk tenaga kesehatan ya. Nah, ini oke, selanjutnya tidak melampirkan ijazah, hanya melampirkan, nah ini surat tanda lulus. Makanya teman-teman banyak yang bertanya, Kak, saya belum punya ijazah, saya hanya punya surat kelulusan. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, tapi ada juga mungkin beberapa instansi yang memperbolehkannya. Makanya tanya dulu sebelum melakukan itu ya. Nah, tidak melampirkan ban PT. Nah, ini juga salah ya, perguruan tinggi dan program studi. Ya, ini dia hanya sudah lulus tapi belum punya ijazah mungkin. Dia hanya melampirkan surat keterangan lulus. Nah, selanjutnya ini ada transkrip nilai yang diupload. Nah, jangan yang fotokopi legalisir ya. Nah, ini biasanya kasus seperti ini mungkin dia pernah kerja di perusahaan yang ijazahnya ditahan dari perusahaan dan dia tidak bisa mengambil ijazah itu dan dia tidak boleh ikut CPNS. Nah, banyak kan perusahaan yang seperti itu. Nah, makanya teman-teman hati-hati ketika mendaftar perusahaan apakah ijazahnya akan ditahan. Kalau misalnya ditahan, teman-teman berarti tidak boleh mengikuti CPNS. Ya, seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada yang STR-nya sudah tidak berlaku. Ya, tidak berlaku, hanya berlaku sampai tanggal 10 Oktober 2018. Nah, jadi waktu itu ini pendaftaran tahun 2019, teman-teman. Saya ambil di tahun 2019. Ini di beliau STR-nya hanya 2018. Ya, tidak berlaku lagi STR-nya, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini teman-teman bahaya sekali apabila teman-teman program perguruan tingginya atau program studinya tidak terdaftar di BAN PT atau tidak terakreditasi. Ini cukup bahaya karena biasanya tetap diminta akreditasi itu ya. Nah, ini cukup fatal nih. Nah, transkrip yang dilampirkan hanya transkrip nilai sementara. Ini mungkin kasusnya sama saat lulus. Ini baru lulus, mungkin belum ada dokumen aslinya gitu ya. Dokumen transkrip nilai asli yang sahnya dan ijazah yang sahnya, mungkin ini hanya melampirkan transkrip nilai yang sementara. Selanjutnya ada ijazah yang tidak sesuai. Nah, ini. Nah, sesuai BAN PT. Nah, yang ini BAN PT bukan pada saat kelulusan. Nah, mungkin beliau ingin mengambil akreditasi yang bagus. Nah, mungkin saat beliau lulus masih C misalnya. Nah, setelah beliau lulus tuh sudah B atau A kayak gitu. Nah, beliau melampirkan yang baiknya mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ditekankan untuk akreditasi nantinya harus yang sesuai dengan teman-teman lulus ya. Tanggalnya sesuai dengan tanggal teman-teman lulus tahunnya ya. Nah, ini yang tidak terdaftar BAN PT tadi ya. Nah, ini harus terdaftar teman-teman.
Nah, selanjutnya ada mungkin nih hati-hati untuk hal ini. Teman-teman misalnya pernah mendaftar di 2019, teman-teman melampirkan surat lamaran 2019. Ya. Melampirkan pada saat lamaran 2019, di 2021 ini teman-teman melampirkan yang 2019, itu salah. Ya, ini contohnya tahun surat lamarannya 2018. Ya. Nah, jadi dia salah melampirkan, salah upload nih gitu. Dia sama menyimpan surat nama filenya sama, dia upload saja, tidak diperiksa dari dia. Ya, seperti itu. Bahaya. Nah, makanya file yang 2019 apabila teman-teman pernah ikut disimpan rapi, dipisahkan foldernya seperti itu apabila teman-teman ingin menguploadnya, jadi tidak salah upload. Ya, misalnya namanya sama surat lamaran, foto yang teman-teman upload surat lamaran 2019 misalnya. Ya, ini mungkin untuk dokter dan sebagainya tidak melampirkan ijazah profesi, ini dia tidak menyangga dan tidak lulus. Selanjutnya ada surat lamaran fotokopi. Nah, ini dia fotokopi surat lamarannya ya, atau scan-nya hitam putih seperti itu, tidak diperbolehkan. Ya, scan-nya harus berwarna. Ya, dokumen asli ini ya. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada teman-teman? Nah, ini. Jadi gini teman-teman, ini terakhir untuk masa sanggah ini. Apakah bisa Kak? Apa ada yang bisa disanggah? Ada teman-teman. Contohnya ini. Ketika sebelum masa sanggah ini ada 165 orang yang dinyatakan tidak lulus. Dan setelah masa sanggah hanya ada 154. Berarti dari sini ada selisihnya 11 orang yang berhasil menyanggahnya. Nah, sanggahan itu bisa berupa seperti apa? Gini teman-teman, sanggahan tersebut misalnya teman-teman punya IPK 2,8. Nah, yang disyaratkan misalnya 2,75. Nah, ini kebaca oleh pemeriksanya, oleh panitianya hanya 2,6. Jadi teman-teman dinyatakan tidak lulus sesuai ini, gitu. Tidak menyampai passing grade ini. Nah, misalnya teman-teman dinyatakan tidak lulus karena panitia membaca 2,6. Nah, teman-teman lampirkan ini. Teman-teman buktikan bahwa IPK teman-teman adalah 2,8. Ya. Baik, apa yang bisa kita sanggah itu adalah yang kesalahannya dari panitia ya. Nah, kesalahan manusia lah, biasa ya. Karena ini bukan sistem yang memeriksa adalah manusia melalui sistem. Seperti itu. Jadi nanti apabila teman-teman ini yang teman-teman bisa sanggah adalah yang menurut teman-teman benar berdasarkan aturan dan ketentuan, namun masih di-TMS-kan. Jadi misalnya kayak tadi gitu. Ya, misalnya juga teman-teman lulusan kelautan misalnya. Kelautan dan perikanan. Nah, teman-teman mendaftar nih misalnya yang dibutuhkan ada di kelautan misalnya. Nah, ternyata misalnya teman-teman sesuai nih masalah ininya ada di aturan tambahan misalnya untuk formasi tersebut boleh dilamar oleh kelautan dan perikanan. Nah, yang memeriksa berkas teman-teman ternyata tidak teliti hal itu, ya. Nah, jadi untuk saran dari saya sebelum melakukan finalisasi, teman-teman harus koreksi dulu, ya. Boleh minta bantuan temannya, sahabatnya, silakan koreksi, Kak, ini apa udah benar, ini apa udah benar, apa udah sesuai, apa buram atau tidak. Ya, seperti itu. Sekali lagi teman-teman, saya minta bantuannya untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen, karena hal tersebutlah yang bisa membantu kami untuk semangat terus melakukan sharing informasi. Ya, itu saja. Mungkin sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, yang mau request silakan request di komentar mau video apa yang akan kita bahas setelah ini. Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.